Salam, salam sehat, salam sukacita. Bertemu lagi dengan saya, Andreas Sutomo, dalam renungan harian pembawa sukacita Catholic Family Ministry Paroki Santo Stefanus Cilacap. Hari ini Senin 5 Desember 2022. Renungan saya ambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Dalam perikop orang lumpuh disembuhkan. Yang saya beri tema, diperlukan kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan. Diceritakan ketika pada suatu hari Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Dikatakan dalam ayat 18 sampai 26. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Diperlukan kerjasama beberapa orang yang sehati, seiman, dan bersatu untuk membawa si lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus agar mendapat kesembuhan, mendapat
pemulihan. Begitu pula saat ini diperlukan kerjasama beberapa kategorial di paroki untuk membawa umat yang lumpuh imannya, lumpuh fisiknya, sakit, juga sakit lainnya, perlu kunjungan atau pelayanan, doa, dan lain yang diperlukan agar orang yang lumpuh imannya ataupun orang sakit bisa bergerak aktif mengubarkan dan memuliakan kasih Allah kepada orang lain, terutama orang yang belum tahu akan Tuhan Yesus, agar orang lain bergembira akan kasih Tuhan Yesus dan hal-hal lain yang mengherankan. Sebagai refleksi, apakah kita mau juga bekerja sama membawa orang sakit, orang lumpuh imannya kepada Tuhan Yesus atau lumpuh lainnya? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, berilah kami untuk bersatu hati dengan kawan-kawan sesama kategorial lain untuk memenangkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro dan Sis. Semua kita tergerak memenangkan jiwa-jiwa. Salam sukacita, berkah dalam. Amin.